Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gita Santoso di mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Kita sudah sampai di modul ketiga, kegiatan belajar kedua. Saya mau disclaimer dulu untuk buatan materi ini saya buat sebagai rangkuman dalam pembelajaran mata kuliah. Semoga bermanfaat bagi rekan semua yang menempuh mata kuliah yang sama. Saya sudah sampai di modul ketiga, kegiatan belajar 2, gambaran umum perusahaan. Untuk gambaran singkat perusahaan, antara lain visi dan misi perusahaan. Visi mendeskripsikan cara memandang dunia dan misi mendeskripsikan tujuan bisnis. Untuk model bisnis perusahaan, prototipe yang dikembangkan oleh perusahaan dalam rangka menjelaskan bagaimana proses bisnis sebuah perusahaan dan bagaimana proses penciptaan nilai bagi stakeholder dalam perusahaan. Untuk ringkasan strategi perusahaan, tujuan perusahaan yang terukur, realistis, dan ada horizon waktunya. Untuk bentuk legal, organisasi, dan kepemilikan, pemilihan bentuk usaha akan memiliki pengaruh terhadap pengurusan izin usaha, modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sumber pendanaan, dan konsekuensi dari usaha yang dijalankan. Untuk struktur organisasi, garis hierarki yang mendeskripsikan komponen yang menyusun perusahaan di mana setiap individu yang berada dalam lingkup perusahaan memiliki fungsi dan posisinya masing-masing. Ada 5 jenis struktur organisasi: fungsional, proyek, matriks, usaha, dan tim kerja. Untuk produk, barang atau jasa, untuk manufaktur atau distributor, gambarkan secara rinci proses dari bahan baku hingga barang jadi. Untuk pengecer, gambarkan produk yang akan dijual dan berikan informasi tentang sumber pasokan utama atau cadangan. Untuk usaha atau jasa, jelaskan untuk jasa yang diberikan, siapa yang melakukan, dan lokasi yang dilakukan. Kekayaan intelektual, hak paten, hak eksklusif penemu untuk membuat, menggunakan, menjual suatu temuan dalam jangka waktu tertentu. Merek dagang menunjukkan keaslian atau kepemilikan atas barang dagangan. Hak cipta, cadangan nasi yang tetap dalam suatu media ekspresi seperti karya musik dan irama, drama, gambar grafis dan karya seni ukir, rekaman, dan karya arsitektur. Lokasi bisnis, manajemen dan karyawan, aplikasi dan hukum, asuransi, dan keamanan. Ikut rangkuman kegiatan belajar 2. Uraian umum perusahaan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan, baik perusahaan baru dimulai maupun perusahaan yang sudah berjalan. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam penjelasan uraian umum perusahaan tersebut, antara lain uraian singkat perusahaan, produk, kekayaan intelektual, lokasi, manajemen dan karyawan, akuntansi dan hukum, serta keamanan. Uraian singkat perusahaan menjelaskan visi dan misi perusahaan, model bisnis perusahaan, strategi perusahaan, bentuk legalitas dan kepemilikan perusahaan, serta struktur organisasi. Sementara itu, uraian produk dititikberatkan untuk produk yang dijual pada perusahaan manufaktur dan distributor, untuk pengecer, dan untuk usaha jasa. Kemudian, uraian umum perusahaan mengenai kekayaan intelektual menjelaskan mengenai hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Lokasi perusahaan menjelaskan betapa pentingnya sebuah lokasi bagi perusahaan. Uraian manajemen dan karyawan menjelaskan bahwa manajemen baik dan karyawan bertanggung jawab akan memberikan trust bagi calon investor. Sistem akuntansi yang baik yang digunakan dan kepastian hukum merupakan hal perlu bagi sebuah perusahaan. Aspek asuransi merupakan hal penting karena asuransi melindungi dari klaim umum dan klaim risiko khusus. Keamanan bukan hanya aspek fisik tapi juga informasi perusahaan. Sekian rangkuman dari kegiatan belajar 2. Lanjut, silakan mengerjakan tes formatif 2 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak materi paparan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata perbuatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.